Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, apa baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjalya kita hadir. Anissa Ramania, Anwar Gifari, Arya Putra, Dana, David, Dea, Para, Anipa, Epi Stefani, Irfan Ramadan, Isyana, Jihana, Anda Amelia, Melani, Bila, Nur Aziza, Nurinda, Nur Fauzia, Nur Hidayah, Kurang Idris, Putri Eva, Pak Nijakia, Ria Fitriani, Ridho, Ririn, Sarul, Salma, Salma Nur Awalia, Salsabila, Salwa, Tarwi, Jelvira, Muhammad Dapa. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan Nias. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia dimana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang
Jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan saran, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, salam semangat. Oke, untuk hari ini kalian lihat dulu Pak. Untuk tujuan pembelajaran ya. Ya, menganalisis kasus. Dapat baca. Lanjut ke Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp2.233 triliun, yang terdiri dari Rp1.865 triliun dari penerimaan pajak, Rp367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,5 triliun dari penerimaan hibah, yang artinya kontribusi pajak bagi APBN sangat mendominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN,
pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea markai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan apel atau bambu lirik karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Lihat sekitar videonya. Bagaimana jika ada warga negara tidak mau bayar pajak? Mereka akan mendapatkan denda. Terus apa yang akan terjadi dengan warga negara tersebut? Akan kenalan sanksi pidana. Dampaknya apa bagi negara? Akan dibiayai pembangunan infrastruktur serta tidak bisa. Yang diajar yaitu tentang kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara. Apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM warga negara misalnya hal itu penyebab terjadinya sikap ini apa? Terus
Ada kasus pelanggaran hak warga negara. Apa definisi hak di situ? Berikut contoh ya pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Pertama yaitu peningkatan kewajiban warga negara. Selain hak, ya setiap warga negara itu memiliki kewajiban sebagai warga negara. Apa definisi kewajiban itu? Peningkatan kewajiban kewajiban membayar pajak tadi ya. Karena kalian nonton itunya video. Lanjut. Apa sikap positif untuk menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajiban? Baik, warga negara yang baik. Warga negara yang baik hendaknya lanjut mau berdiskusi dan perbedaan pendapat
sifat berupa Oke, sekarang bentuk kelompok ya untuk diskusi. Ya, itu poin-poinnya kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan toleransi. Sini memiliki poin. Terus untuk penilaian presentasi yang akan dibutuhkan, yang pertama sistematika presentasi, kedua penggunaan bahasa, ketiga ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Oke, paham ya? Silakan kalian diskusi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu ingin menjawab pertanyaan tentang 5 bentuk peningkatan kewajiban warga negara yang makin terjadi di masyarakat. Yang pertama, tidak membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, tindakan membolos sekolah. Yang ketiga, aksi terorisme. Yang keempat, tawuran dan perundungan. Yang kelima, merusak fasilitas. Ada yang bertanya, ada yang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, boleh. Ya. Apa jadi pelanggaran hak warga negara yang masih terjadi di masyarakat saat ini? Apa jenis pelanggaran hak warga negara? Contohnya kasus apa? Ya, Yang di masyarakat Ya. ini, ya, sekolah, banyaknya yang belum bayar pajak tepat waktu. Terus Merusak fasilitas. aksi terorisme juga ada. Tawuran, ya, ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Menurut aku, kemudian itu adalah sebuah ya penindasan terhadap suatu individu atau juga bisa oleh suatu individu oleh suatu kelompok gitu. Itu ada kemudian di mana individu itu akan kita oleh kelompok yang jahat itu akan dijahati, jadi beda-bedakan, dijauhi. Tidak ada, bila tidak ada akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang pertama, bagaimana jika ada warga negara tidak mau bayar pajak? Jika masyarakat enggan membayar pajak, maka layanan publik maupun pembangunan Indonesia seperti infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan struktural ekonomi negara tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang akan terjadi dengan warga negara tersebut? Akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Ketiga, dampaknya apa bagi negara? Negara tidak bisa membiayai pembangunan infrastruktur serta tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin. Yang keempat, apa hal yang bisa kamu dapat dari pertanyaan di atas?
pembelajaran hari ini? Mendapatkan dan mendahului bahwa kita harus mendapatkan yang lebih luas tentang kebajikan dan kewarganegaraan. Terus terus manfaatnya pembelajaran hari ini untuk apa? Kita dari tahu bahwa ternyata membayar pajak itu wajib dan terima kasih. Apa manfaatnya untuk masa depan dari pembelajaran Kita bisa jadi lebih sabar. Kita bisa Infrastruktur negara. bisa ada sadar sama membayar pajak itu wajib. terus untuk kegiatan minggu depan tolong kalian di rumah siapkan PKS selama 2 minggu. Oke. Tentang pelanggaran-pelanggaran. Oke, ada pertanyaan dulu dalam pembelajaran hari ini. Memang wawasan pengetahuan. Terus oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup ya dengan membaca doa. Silakan kedua kelas dipimpin berdoa. Iya. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum